Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Faisal Bolon dari kelas 2. Saya akan menjelaskan tentang siklus hidrologi. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan laut, sungai, danau, rawa, serta permukaan tanah akibat pemanasan oleh sinar matahari. Air yang menguap berubah dari bentuk cair menjadi gas atau uap air dan naik ke atmosfer. Proses ini merupakan awal dari siklus air. Contohnya, air laut yang terkena sinar matahari pada siang hari akan menguap dan naik ke udara. Yang kedua ada transpirasi. Transpirasi adalah proses pelepasan uap air oleh tumbuhan melalui pori-pori di permukaan daun atau stomata. Air yang diserap oleh akar akan digunakan dalam proses fotosintesis dan sebagian dilepaskan sebagai uap ke atmosfer. Contohnya, pohon besar di hutan tropis menyumbang banyak uap air melalui transpirasi. Yang ketiga ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan antara evaporasi dan transpirasi, yaitu total penguapan air dari permukaan tanah dan tumbuhan. Ini adalah kontributor utama uap air di atmosfer, terutama di wilayah yang memiliki vegetasi luas dan sumber air. Contohnya di sawah, air menguap dari tanah dan juga dari daun padi. Yang keempat ada kondensasi. Kondensasi adalah proses ketika uap air di atmosfer mengalami pendinginan karena suhu di atas lebih rendah, sehingga berubah menjadi butiran air kecil yang membentuk awan. Proses ini terjadi di lapisan atmosfer atas dan menjadi pendahulu dari hujan. Contohnya ada uap air di langit berkumpul dan membentuk awan mendung setelah mengalami kondensasi. Yang kelima ada adveksi. Adveksi adalah proses perpindahan massa uap air secara horizontal oleh angin dari lautan ke wilayah daratan. Tanpa adveksi, uap air tidak bisa sampai ke daratan untuk membentuk hujan di wilayah tersebut. Contohnya, uap air dari Samudra Pasifik terbawa angin ke Pulau Papua, lalu menjadi hujan di sana. Yang keenam ada sublimasi. Sublimasi adalah proses ketika es atau salju berubah langsung menjadi uap air tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Proses ini hanya terjadi di daerah bersuhu sangat dingin seperti kutub atau pegunungan tinggi. Contohnya es di puncak Himalaya atau salju di kutub bisa menguap langsung menjadi uap air saat terkena sinar matahari. Yang ketujuh ada presipitasi atau hujan. Presipitasi adalah proses jatuhnya butiran air dari awan ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, hujan es, atau gerimis. Hal ini terjadi ketika awan sudah tidak mampu lagi menahan berat air yang terkondensasi. Contohnya, awan hitam di langit menjadi hujan deras yang membasahi kota dan desa. Yang ke-8 ada runoff atau aliran permukaan. Runoff adalah aliran air hujan yang mengalir di atas permukaan tanah, terutama ketika tanah tidak mampu menyerap semua air. Air ini biasanya mengalir ke sungai, danau, waduk, dan akhirnya ke laut. Contohnya, setelah hujan deras, air mengalir di jalanan, parit, dan masuk ke sungai terdekat. Yang ke-9 ada infiltrasi. Infiltrasi adalah proses ketika air hujan meresap ke tanah dan menjadi air tanah. Air ini akan disimpan di lapisan bawah tanah dan bisa keluar lagi sebagai mata air, sumur, atau digunakan oleh tumbuhan. Contohnya, sebagian air hujan masuk ke pori-pori tanah dan menjadi sumber air sumur atau air akar pohon. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Yang pertama ada siklus air pendek. Siklus ini adalah siklus yang paling sederhana dan cepat karena tidak melibatkan daratan. Uap air dari laut langsung membentuk awan, lalu turun kembali sebagai hujan ke laut tanpa melewati proses adveksi atau perpindahan uap ke darat. Urutan prosesnya, yang pertama ada evaporasi. Air laut menguap karena panas matahari. Yang kedua ada kondensasi. Uap air naik ke atmosfer, mendingin, lalu membentuk awan. Yang ketiga ada presipitasi. Awan menjatuhkan hujan langsung ke laut. Ciri khasnya itu tidak ada adveksi, tidak pindah ke daratan, dan tidak melibatkan sungai, tanah, atau pegunungan. Contohnya, di tengah lautan saat cuaca panas, air laut menguap dan membentuk awan. Ketika awan cukup jenuh, turunlah hujan kembali ke laut tanpa pernah mencapai daratan. Yang kedua ada siklus air sedang. Siklus ini lebih kompleks karena melibatkan daratan. Uap air dari laut dibawa ke angin ke daratan, lalu turun sebagai hujan. Air hujan sebagian meresap ke tanah infiltrasi dan sebagian lagi mengalir di permukaan atau runoff kembali ke laut.
Urutan prosesnya adalah yang pertama evaporasi, air laut menguap. Yang kedua ada adveksi, uap air berpindah ke daratan oleh angin. Yang ketiga ada kondensasi, uap menjadi awan di atas daratan. Yang keempat ada presipitasi, hujan turun di daratan. Yang kelima ada infiltrasi dan runoff, air meresap ke tanah dan mengalir lewat sungai ke laut. Ciri khasnya itu melibatkan daratan dan laut. Terjadi perpindahan uap oleh angin, ada sungai dan air tanah. Contohnya, uap dari Laut Jawa dibawa angin ke Pulau Jawa, lalu turun sebagai hujan di pegunungan. Sebagian air meresap ke tanah, sebagian mengalir lewat sungai besar seperti Sungai Bengawan Solo dan kembali ke laut. Yang ketiga ada siklus air panjang. Penjelasannya, siklus ini adalah yang paling panjang dan kompleks. Selain melibatkan laut dan daratan, juga melibatkan pembentukan salju atau gletser. Uap air berpindah ke daerah pegunungan tinggi, lalu sebagai salju membentuk es atau gletser, lalu mencair dan mengalir ke laut. Urutan prosesnya yang pertama ada evaporasi, air laut menguap. Yang kedua ada adveksi, uap berpindah ke daerah pegunungan. Yang ketiga ada kondensasi, uap membentuk awan di daerah dingin. Yang keempat ada presipitasi atau salju, uap turun dalam bentuk salju. Yang kelima ada pembentukan gletser, salju menumpuk jadi es abadi. Yang keenam ada pencairan, gletser mencair menjadi air. Yang ketujuh ada aliran sungai, air mengalir ke laut. Ciri khasnya itu hujan bisa berupa salju, bukan hanya air. Ada proses pembentukan es atau gletser. Umumnya terjadi di daerah bersalju atau pegunungan tinggi. Contohnya, di pegunungan Himalaya, uap air dari Laut India terbawa ke pegunungan. Uap menjadi salju dan membentuk menjadi gletser saat musim panas. Es mencair, mengalir ke sungai Gangga dan bermuara ke laut. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.